Selamat malam, perkenalkan nama saya Dana Mulyana dengan NIM 0529678862. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan dan menjelaskan dua program yang telah saya buat untuk tugas praktik dua mata kuliah struktur data. Dua program tersebut adalah implementasi algoritma merge sort dan counting sort menggunakan bahasa Java di ADE NetBeans, di mana keduanya saya modifikasi untuk mengurutkan data dari terbesar ke terkecil. Oke, untuk soalnya sendiri seperti berikut, ada dua soal, yaitu buat program Java ya yang menguruskan data dari terbesar dan terkecil menggunakan merge sort tadi, dan menentukan sendiri variabelnya ya. Minimal ada A1, A2, A3, A4, A5, A6, minimal 8 elemen di sini. Kemudian buat analisa kinerja algoritma tersebut menurut Anda. Terus di yang kedua juga ada buat program Java menguruskan data dari terbesar ke terkecil tapi menggunakan counting sort. Dan ini juga sama untuk variabelnya bebas minimal 8 elemen. Kemudian akan menganalisa kinerja algoritma tersebut. Oke, baik kita langsung aja ke NetBeans ya. Oke, kita di sini sudah di NetBeans. Ini adalah NetBeans standarnya ya. Oke, mungkin kita akan mulai program pertama yaitu merge sort descending ya. Oke, pertama-tama kita akan membuat fungsi merge sort-nya itu sendiri. Kita bikin di sini, kita bikin public static, sorry, di sini, di bawahnya aja ya, public static void merge sort. Terus di sini kita akan menggunakan integer array, terus ada integer left dan integer right. Oke, kalau sudah bikin ini, kita bikin if di sini. If left, ini buat perpotongan ya, left itu lebih kecil dari right. Kalau left lebih kecil dari right, maka kita ambil titik tengahnya, gitu. Sama dengan left itu ditambah right dibagi 2. Nah, habis itu kita akan mengurutkan secara rekursif di sini. Agar biar kita bisa menggunakan kembali ya secara rekursif secara dinamik, kita di sini akan membuat function baru lagi namanya merge sort di sini. Kita juga kita akan masukkan parameter yaitu left-nya dan middle-nya. Nah, tapi di sini merge sort ini jadi right ini akan diisi sama middle-nya di sini ya. Jadi dia bakal memanggil kembali fungsi dia. Terus kita panggil kembali untuk mengurutkan bagian kanan secara rekursif. Kita array, kita middle, ditambah 1. Terus udah semua, kita udah pakai rekursif sisi kiri dan sisi kanan. Ini rekursif sisi kiri. Ini rekursif sisi kanan. Maka kita akan merge keduanya, menggabungkan keduanya secara terurut ya. Left, middle sama right. Di sini. Nah, tapi fungsi merge di sini kita tidak punya nih. Kita nggak punya fungsi merge di sini. Maka caranya kita akan membuat function baru yaitu public static void merge dengan parameternya yaitu array-nya, left-nya, middle-nya, dan right-nya. Oke, kita sudah punya ya fungsi merge. Di sini kita akan bikin fungsi merge ini. Kita akan bikin n1. Ini untuk sub array ya. Kita akan menggabungkan n1 sama dengan middle, diambil left, ditambah 1. Terus untuk n2-nya itu kita juga
butuh right, diambil middle. Maka di sini kita akan buat integer array, yaitu left ya. Ini buat temporary array sementara ya, yaitu new integer n1. Terus juga di sini juga buat untuk right-nya, yaitu new integer n2. Nah, setelah itu kita akan menyalin data itu ke array sementara ya. For integer i sama dengan 0, maka i kurang dari n1, i plus plus. Nah, berarti L di sini kita kasih indeksnya, maka array left ditambah i di sini. Kita juga sama juga kita lakukan untuk yang right-nya. Right, kita pakai middle di sini satu. Biar kita mudah kita ubah di sininya jadi J biar paham. Oke, terus di sini kita pakainya bukan N1 tapi N2. Terus ini juga aja. Nah, kita udah masukin nih ke array sementara left sama right-nya. Oke, habis itu kita akan menggabungkan nih, merging sesuai soalnya. Yaitu kita siapin dulu indeks awalnya, yaitu 0. Terus juga kita siapin indeks utama, array utama, yaitu K, kita kasih nama left. Terus kita while, kita akan membandingkan dan mengurutkan ulang. Kalau I itu lebih besar dari N1 dan C itu lebih besar dari N2, maka kita akan oke, kita langsung masuk ke if di sini. L sama dengan I. Nah, di sini kita akan membuat dia tuh menjadi descending, maka harus lebih besar sama dengan dari L C. C. K sama dengan L I. Maka di sini I plus plus. Kita juga bikin yang sebaliknya ya, supaya asumsi enggak error. Sorry. Kita juga bikin sebaliknya ya. Di sini bikin else-nya array x sama dengan n di sini. J plus plus. Di sini K plus plus. Nah, udah selesai. Kita akan menyalin sisa elemen dari L itu. Kalau ada, maka kita bikin while I lebih besar dari N1. Jadi kalau ada ya, maka array K itu sama dengan L I plus plus K plus plus. Sebaliknya juga. Buat yang sisi elemen R. Sorry. Kita pakai J, N2 di sini, kita di sini K, terus ini kita pakai R. J, J. Nah, harusnya untuk merge ini, function merge ini harusnya udah beres. Untuk merge search ini juga udah beres. Maka untuk membuktikan hasilnya apakah benar atau tidak, kita akan membuat di void main ini. Di sini kita akan sesuai soalnya, kita akan membuat array, membuat nilai ya. Kita kasih nama array di sini dengan minimal 8 elemen, 8 nilai. Di sini kita isi bebas aja, misalkan 38, 27, 43, 3, 2, 3, 9, misalkan 82, atau nggak 92, 10, 50, nah, dan sebagainya ya. Setelah kita punya array-nya,
kita akan print terlebih dahulu nih untuk memberitahu bahwa ini array sebelum diurutkan. Oke, ini array sebelum diurutkan. Di sini kita akan print array-nya di sini. Array, kita pakai fungsi array agar gampang ya untuk di oke sorry kita pakai utils nah, ini ya. Terus untuk membuktikannya kita juga akan sebelum itu kita langsung panggil fungsi merge sort ya di sini, yaitu array-nya dan juga index ya live-nya. Terus kita juga butuh length-nya di -1. Dan kita juga sama, ini kita akan print kembali hasil yang sudah diurutkan. Sudah diurutkan. Kita running. Oke. Oke, ini oke. Tampaknya berhasil. Oh, sorry, ada sedikit error di sini. Ada double data ya. Ada double data. Mungkin kita akan cek ya kenapa dia double data. Left, right, ambil 2, array left, middle plus 1, right, array left, middle, right, array left, middle, right, 1, middle, left plus 1, right, middle, integer L, 1, integer L, 2, sama dengan 0 if, sama dengan 0 if. Oh, harusnya ini bukan i plus plus tapi plus plus i. Ini plus plus c. Karena oke masih ternyata. Kita cari tahu. Oh, di J ini ternyata ada problem. Ini harus ditambah 1 juga. Oke, nampaknya udah berhasil nih ya. Kurang tambah plus 1 di sini. Oke, di sini hasilnya udah oke ya. Ada 92 paling besar, 5 habis itu 50, habis itu 43, terus 38, terus 27, terus 10, 9, 3 dan 2. Hasilnya sudah urut berdasarkan descending dan angkanya sudah sesuai. Oke, untuk nomor 1 berarti ini sudah sesuai ya. Nomor 1 ini udah sesuai. Poin nomor 1, maka kita langsung ke soal berikutnya. Kita akan menggunakan counting sort di sini. Oke, kita langsung aja ke NetBeans ya. Oke, kita langsung aja menggunakan counting sort ya untuk soal kedua. Kita di yang sama, kita bikin soal 2 di sini. Oke, kita ini hide aja ya untuk soal pertamanya. Oke, di sini kita akan membuat array yang untuk soal kedua ya. Kenapa nggak pakai array yang sama aja? Untuk counting sort sendiri itu disarankan untuk angkanya tidak terlalu besar-besar. Gitu. Jadi kita akan membuat array 2 di sini. Array 2 yang berisi 4, 2, 9, 7, 2, 1, 9, 8. Nah, 10 deh, kita tambahin 10 dan 5. Di sini. Seperti sebelumnya, kita akan sistem dulu, kita print dulu ya. Di sini ini menggunakan counting sort. Kita kasih tanda ya. Counting sort. Ini tadi menggunakan merge sort. Merge sort. Nah, oke. Nah, di sini kita akan bikin function baru lagi, yaitu
counting sort kita huruf besar aja, huruf kecil aja biar sama. Nah, di sini kita akan membuat fungsi baru yaitu public static void counting source. Di sini, untuk counting source sendiri kita hanya butuh satu parameter yaitu uh, array saja, integer array. Nah, di sini kita hapus, kita hanya butuh satu parameter aja. Oke, di sini kita akan langsung buat ya di dalam fungsinya yaitu kita cek dulu di sini. Kita cek arraynya sebenarnya ada isinya nggak sih? Kita return langsung. Kalau nggak ada isinya kita balikin mentah-mentah. Oke, terus habis itu kita akan menemukan nilai maksimum ya dalam array itu. Kita bikin integer maksimal yaitu array 0 untuk sementara ya. Terus kita looping di sini pakai for integer i sama dengan 1 i yang lebih kecil dari array length. Di sini i plus plus. Nah, di sini kita akan cari array itu harus lebih besar dari maksimal. Kalau ada maksimal, maka isi maksimalnya dengan array i tersebut ya, untuk mendapatkan angka maksimalnya ya di array tersebut. Setelah kita buat maksimal arraynya, kita akan membuat variabel baru yaitu count di sini dengan ukuran maksimal ditambah satu. Nah, array ini nanti akan menyimpan frekuensi setiap angka. Jadi kita bikin new integer baru, kita isi maksimal ditambah satu di sini. Nah, setelah selesai kita akan menghitung frekuensinya nih di setiap elemen di array itu dan akan menyimpannya di count. Kita bikin for di sini integer 6 titik 2 array. Count 6 plus plus. Nah, terus kita bikin output indeksnya. Output indeks di sini 0. Dan kita akan mengorder lah ya, mengatur ulang arraynya. Yaitu kita bikin integer i itu harus sama dengan maksimal, i itu lebih besar atau sama dengan 0. I dikurangin. Kita while di sini count i itu lebih besar dari 0. Array di sini kita kasih arraynya output index sama dengan i. Terus untuk output index kita plus plus di sini. Terus untuk count-nya count i kita min. Ini untuk mengurangi hitungan angka i. Terus ini untuk memindahkan indeks array berikutnya. Dan ini untuk memasukkan angka i ke dalam array. Maka kita coba running. Oke, maka menggunakan counting urutannya akan seperti berikut. Oke, sorry, salah. Ini array, kita pakai array 2. Oke, maka hasilnya seperti berikut nih. Dari hasil tersebut, hasil sebelumnya ini untuk counting sort, sesudah diurutkannya akan hasil seperti ini ya. Sudah sesuai ya. Karena di sini, kenapa di sini 2-nya ada 2, karena di sini ada 2, 90 ada 2 di sini. Jadi ini sudah berhasil ya untuk mengurutkan soal nomor 2. Oke, ini hasilnya. Terakhir, untuk analisa kinerja kedua algoritma, time complexity ini adalah O dalam kurung N log N. Ini sangat konsisten untuk semua kasus ya. Ada base, ada average, ada worst. Karena ia selalu membagi dan menggabungkan dengan cara yang sama. Untuk time complexity-nya di merge search. Untuk space complexity-nya itu O dalam kurung N karena ia butuh array sementara nih untuk proses merging dan ukurannya sebanding dengan array aslinya. Nah, untuk counting sort sendiri, untuk time complexity-nya itu adalah O dalam kurung N plus K
di mana N ini adalah jumlah elemen dan K ini adalah rentang nilainya atau nilai maksimumnya ya. Nah, ini bisa lebih sangat cepat, tapi bahkan lebih cepat dari merge sort jika nilai maksimalnya itu tidak jauh lebih besar dari N. Space complexity-nya juga untuk sorting sort, karena kita butuh array count ya di sini, di counting sort kita butuh array count di sini ya, itu seukuran nilai maksimum. Ini adalah kelemahannya ya. Di sini ada kelemahannya untuk counting sort. Karena jika datanya ada 10 tapi nilai maksimalnya adalah 1 miliar, maka algoritma ini jadi tidak efisien karena boros memori. Oke, oke. Demikian penjelasan saya mengenai program merge sort untuk descending dan counting sort descending serta analisa kinerjanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah perkataan. Terima kasih.